Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat jamaah Islami Tindah, masih di Islami Tindah kita hari ini membahas tentang tema Al-Qur'an itu pedoman bukan pajangan. Masih ditemani dengan Masya Allah ya sosok bintang tamu yang lagi viral di media sosial. Masya Allah gantengnya yaitu King Faisal Gym. Assalamualaikum. Dede sayang. Salah, malu-malu dia. Iya, kalau udah besar mau jadi apa sayang nak? Hafiz Quran. Amin, Masya Allah. Iya, dan sekarang nih ya buat jamaah Islam itu indah yang lagi nonton ini kita mau coba kasih lihat juga masih ada sebuah tayangan nih buat jamaah tentang seorang anak pemulung yang rajin dan merdu membaca Al-Quran. Ini tayangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa shadhu an sabilillahi jidnahum azaban fawqa azaban fawqal fazabi bima kanu yufsidun. Iya ini ya, Masya Allah luar biasa nih buat Ustazah nih kita lanjutin lagi pertanyaan ini bagaimana caranya kita ini ya. Sebagai manusia ini yang kadang-kadang yang namanya manusia ini kalau datang malasnya tuh luar biasa. Bisa jadi rajin, mau membaca Al-Quran dijadikan sebagai pedoman bukan hanya pajangan. Terus satu lagi nih ya, mungkin ada juga adab-adabnya yang harus kita perhatikan dalam menyimpan Al-Quran di rumah. Agak tidak terkesan sebagai pajangan atau sebuah pajangan. Bagaimana penjelasannya? Silakan Ustazah Aziza ya. Iya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahilladzi musalliyan ala. Narju bihi ayyan fa'atullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Wa ba'd. Sangat menampar kita. Tayangan yang tadi, anak pemulung masih sempat membaca Al-Quran. Bagaimana kita? Yang diberikan kelapangan harta, diberi kelapangan waktu, tapi masih malas aja baca Al-Quran. Ingat, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an lahu li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberi syafaat, memberi pertolongan. Kepada siapa? Kepada orang yang membacanya, kepada orang yang mentadaburinya, kepada orang yang mempelajarinya, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Masya Allah Bang Fadli. Jangankan di hari akhir nih, ntar kita masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur kita, berpisah sama saudara-saudara kita. Ditinggalin sama suami, istri tercinta. Masuk ke dalam kubur, poek, gelap, gelap gulita. Ntar dibangunin lagi itu jenazah, mayatnya dibangunin lagi, gejlik behudang. Diraba mukanya, hidungnya ada kapasan. Diraba lagi, udelnya ada kapasan. Ada satu cahaya datang, Bang Fadli jangan takut. Lah emang ini siapa? Ini kan pahala lu baca Quran. Contohnya kenapa jadi saya? Ustadz Maulana. Oh Ustadz Maulana gak apa-apa. Jangan takut, lah emang ini siapa? Kata Bang Fadli. Ini kan bacaan Quran. Waktu selama hidup, lah kok melempem, redup amat. Lah kata Quran, lah baca Quran juga balang bentong. Nah, baca Al-Quran. Kata Nabi, Zainul Quran. Li aswatihim, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sekarang banyak metode udubiyah. Banyak yang namanya kalau di kampung ada tuh. Mim patah mate patah ta mim domahmu matamu. Bisa baca Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tapi tetap baca Al-Quran dengan wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Memakai tajwid dalam Al-Quran hatmun lazim, sesuatu yang wajib, perkara yang wajib. Makanya tadi penting kata Habib, talaki musyafahah. Kita harus belajar Al-Quran langsung dengan gurunya agar apa? Terhindar dari kesalahan insya Allah. Yang kedua, kalau Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah.
la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya pahala. Pahala itu dilipat gandakan. Tidak dikatakan alif lam mim itu 10. Melainkan alifnya 10, lamnya 10. Mimnya pun 10 kebaikan. Tidak ada di alam dunia bacaan yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya kecuali Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan orang yang beriman, dapatnya pahala kebaikan. Masya Allah ya Rabbal Karim. Mudah-mudahan kita membaca Al-Quran kelak nanti di yaumil qiyamah menjadi pertolongan, menjadi syafaat bagi kita umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi kita bicara masalah baca Al-Quran ini balik lagi kepada kitanya sekarang nih. Niatnya bagaimana gitu ya Ustaz Aziza ya? Kenapa tuh? Ustaz, ada nih jamaah yang nanya, gimana kalau penetakan Al-Quran itu? Naruhnya, nyimpennya bagusnya gimana? Supaya Al-Quran itu tidak jadi pajangan aja. Adab-adab kita menaruh Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu mengatakan ittifaqul ulama, semua ulama bersepakat wajib menghormati, mengagungkan Al-Quran. Nggak boleh itu disimpan di lantai. Nggak boleh di lantai, harus ada tatakan. Nggak boleh disimpan di lantai. Dulu pernah ada suatu hadis, Rasulullah SAW berjumpa dengan orang Yahudi, diberikan dudukan, bantal dudukan. Dan kemudian orang Yahudi itu berkata, ya Rasulullah SAW, berikan penjelasan kepadaku seorang laki-laki yang berzina. Kata Nabi SAW, berikan Taurat, panggilkan orang yang paham Taurat, dan Rasulullah SAW mengambil dudukan itu, busa dudukan itu, dan diterapkannya Taurat di atasnya. Rasulullah SAW kepada kitab Taurat pun beriman, menghargai bagaimana kita menghargai Al-Quran, penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran, makasih banyak. Nah sekarang nih kita lanjut lagi nih. Nah ini kita juga buat jamaah yang ada di rumah udah nunggu juga nih, tausiah praktek pengen kita lihat ya. Bagaimana prakteknya nih, boleh dijelaskan sama Ustadz Maulana, hukumnya seorang yang menjadikan potongan ayat Al-Quran ya sebagai raja. Ada yang bakal jimat, ada bakal isim, itu biasanya nih pegang aja nih lipet-lipet nih kantongin taruh di dompet ya. Ntar kalau misalnya ada apa-apa mudah-mudahan ini deh lancar. Gimana? Penjelasannya? Silakan Ustadz Maulana, tafadhol. Kok pengalaman banget? Enggak, saya pernah dengar ada yang ngomong pernah. begitu. Enggak, Baik. enggak enak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 7 Jumadil Akhir hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita juga bersyukur karena hari ini kita mendapatkan keberkahan dengan mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Lalu gimana kita dapat pembelajaran dari, bintang tamu kita Masya Allah umur 3 tahun. Dan ingat, kalau berbicara hukum menjadikan potongan ayat Al-Quran sebagai raja atau jimat. Nah, jikalau merujuk kepada kesyirikan, hati-hati. Contoh tadi yang ini diajarkan oleh Mas Fadli tadi. Bukan diajarkan, anak aja diajarkan. Aku nggak tahu caranya. Dikasih tahu orang, dikasih begitu tahu. ada. Iya. Buat dagangan biar laris lah. Nah, Saya kan nggak biasanya dagang. gini, saya ambil ini perumpamaan, biasanya dilipat-lipat. Nah, kemudian mohon maaf, nih dilipat. Ini kalau saya ambil perumpamaan itu kain hitam dan sebagainya. Kemarin saya mau siapin tapi susah juga itu cari-carinya. Iya, repot itu. Jadi ini aja, nih saya ambil perumpamaan. Jadi Qur'annya itu diambil potongan-potongan ayatnya dimasukin lalu dibungkus. Biasanya dibungkus, pertanyaannya itu biasanya diikat di pinggang. pinggang. Nah, biasanya juga Lebih dikalungin. Hah? Lebih paham dia daripada saya. Kayaknya pengalaman waktu Ustaz ya. Bukan juga. Takutnya itu si Quran. Pertanyaannya, Anda masuk WC? Betul. Berarti ikut. Nah, hati-hati kalau mengatakan gini, gara-gara jimat inilah saya jadi selamat. Berarti dia sudah syirik. Sekali lagi, dia sudah syirik. Maka sebenarnya Habib tadi tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kadang-kala ini juga ada luar biasa nih. Memajang Al-Quran, tulisan ayat kursi. Itu tuh karena alhamdulillah kalau seperti itu memuliakan aman. Sekali lagi, memuliakan aman. Bukan jadi jimat, tapi jadi memuliakan. Dari setiap ayat-ayat Quran pasti ada berkah di dalamnya. Sekali lagi, ada berkah di dalamnya. Ingat ada 5 yang dapat pahala. Melihat Al-Quran, melihat Ka'bah, melihat air Zam-Zam, melihat wajah orang tua, dan melihat Habib. Ustadz, ulama. Makanya
Beda kalau kita lihat TV atau diundang ke rumah. Makanya memang orang sekarang pada rindu untuk majelis. Karena melihat, menatap langsung. Ya Allah, berkah, kemuliaan, memandang. Makanya kadangkala Quran kalau dipajang, itu kalau niatnya memuliakan, otomatis kan enak lihatnya. Memandangnya, aduh. Ya, itu. Apalagi, ada juga sebagai media ruqyah untuk pengobatan. Boleh enggak? Boleh. Boleh kalau untuk media pengobatan tidak ada masalah. Tapi kalau media untuk kesyirikan, menjadikan bahwa gara-gara jimat inilah saya jadi hebat. Oh tidak. Sebaiknya Quran itu dimasukkan di hati. Dimasukkan di hati kayak si Ananda Jim. Ya Allah, enak banget. Saya langsung ingat ponakan saya loh, namanya sama. Paat. Hah? Tapi tidak pakai king. Paat doang. Jadi itu, jadikan metode ruqyah itu boleh, tidak ada masalah. Tapi yang tidak boleh, ada yang pernah nanya sama saya, Ustadz, maaf, saya pinjam kata-kata ini. Saya sekarang sudah muslim yang sejati, Ustadz. Dulu saya banyak tulisan di badan saya, sekarang tulisan saya ganti, tulisan Allah di sini. Hati saya, berarti kalau kau masuk toilet harus di luar tanganmu ya. Karena tidak bisa ada tulisan Allahnya. Jadi Quran itu bacaannya memuliakan zalikal kitabu. Kitab pertanda tadi dijelasin di awal segmen tadi, memuliakan, mengagungkan. Itu boleh, tapi tidak dijadikan kemusyrikan. Sekali lagi, alat untuk kemusyrikan disebabkan karena kenapa? Menjadikan Al-Quran ini bergantung pada Quran. Padahal kita harus berimannya kepada Allah, bukan kepada Quran ini gara-gara inilah aku sehingga tidak barakakna nasataugi barakakna kalau bahasa Indonesia berkahnya barakakna karena di setiap ayat-ayat Quran pasti ada kemuliaan. Nah contoh kalau mau mendapatkan kemuliaan ini kan ada, ini saya harus luruskan juga nih, supaya anaknya laki-laki pintar baca surah Yusuf. Sebenarnya di dalam makna, dalam isi kandungan surah Yusuf, ada cara mendidik anak di dalamnya. Loh, aku kan waktu hamil baca surah Yusuf, kok keluarnya perempuan? Tidak bisa dijadikan seperti itu. Jadi sebenarnya pembelajaran di dalamnya itu makna pendidikan untuk mendidik anak jadi anak soleh ada. Ini maaf ya. Turun-turun. Rosot mulu ya Ustaz. Merosot. Alhamdulillah lancar ini. Jadi mohon maaf buat kita semua. Terima kasih banyak yang sudah contoh kalau kita mendapat lembaran harusnya diperbaiki aja, ditatakan, diatur dengan baik, bukan untuk ibaratnya menjadikan kesyirikan di dalam Quran itu sendiri. Itu. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Ustadz Maulana. Kayaknya nggak enak banget nih merosot mulu maskernya. Nggak apa-apa tuh, lagi ngomong merosot lagi. Tapi nggak apa-apa Ustadz, ini udah yang paling bagus ya Alhamdulillah ya. Orang yang hidungnya minimalis itu umurnya panjang. Amin, amin. Karena apa? Karena napasnya iri. Bisa aja Astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Buat Habib Muhammad nih, Bib, mohon izin tadi masih ngelanjutin apa yang katakan Ustadz Maulana tadi. Bicara masalah tentang potongan ayat yang dipajang nih. Kan kayak sekarang ini kan ada banyak bentuk yang kaligrafi yang mungkin dipahat. Atau mungkin yang dipajang dengan lukisan. Atau mungkin dari kulit apa gitu ya. Nah itu bagaimana? Boleh nggak dipajang dalam rumah hal-hal seperti itu Bib? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas pajangan dari ayat, ada sedikit cerita dan ini cerita terjadi di keluarga sendiri, ya. Sekitar kalau kita bilang jidah itu nenek. Nah, itu sekitar umurnya pada saat itu hampir 70 lah. Karena kebenaran sendirian di rumah, sudah sendiri, anaknya lagi kerja karena ada di luar kota. Datanglah menjelang subuh itu, bukan tengah malam lah, sekitar jam 1 itu datang perampok. Diikat sudah, diikat, tangannya diikat, mulutnya diikat, semua sudah tinggal ngambil aja, kuncinya sudah dikasihin semua. Tapi ketika perampok itu mau masuk ke rumahnya, setelah itu tersadarkan dia lihat tulisan-tulisan kaligrafi, Al-Quran dan ada beberapa foto ulama terdahulu. Sehingga seakan-akan itu maling tidak mampu berbuat apa-apa,
kemudian dia buka ikatan, dia nggak ngambil 1 sen uang pun itu maling, dia buka ikatan daripada saya punya nenek, kemudian ditinggal pulang, semua rombongan maling itu pulang. Nggak jadi ngambil dengan barakah apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau ditanyakan hukum, ya kita kan tidak terlalu keras katanya. Hukum tidak boleh menggampangkan, tidak boleh langsung menyalahkan. Seperti ayat misalnya, ada ayatul kursi. Kita tahu fadilah kemuliaan ayatul kursi. Ada kaligrafi namanya surah Yasin. Kita tahu kenikmatan kehebatan surah Yasin. Boleh atau tidak? Bukan hanya pajangan, boleh. Kita setiap hari bisa memandang. Mungkin kan kalau Al-Quran kita tidak pandang. Jadi waktu masuk rumah kita lihat Yasin. Waktu masuk rumah kita lihat Al-Fatihah. Waktu masuk rumah kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bikin rumah kita adem, bikin rumah kita barokah. Kalau bicara boleh, boleh, mubah, enggak wajib, enggak sunnah. Mubah hukumnya, boleh dipasang, boleh tidak. Tapi jangan sampai kita masuk rumah orang, lihat ada tulisan, oh ini haram, enggak boleh, turunin rumah orang. Ya, langsung menyalahkan segala macam. Ini yang tidak dianjurkan. Memang tata caranya terkadang berbeda. Ada yang kadang-kadang hukum tulisan Al-Quran itu dibikin seperti orang sholat misalnya. Nah, ini memang kurang bagus. Kurang bagusnya apa? Mungkin pas nama Allahnya ada di punggungnya. Di lukisan tersebut. Nah, itu yang kurang bagus. Itu yang memang tidak diperbolehkan, takutnya di situ ada istihza, ada penghinaan di situ dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbentuk tulisan-tulisan plek, enggak ada lukisan berupa burung misalnya, berupa apa, tidak ada lukisan-lukisan seperti itu, hanya tulisan saja yang kita pajang di rumah tangga kita, sangat diperbolehkan. Karena itu bikin adem rumah, nikmat rumah, insya Allah terjaga dari kemalingan, terjaga dari kebakaran, terjaga kenapa? Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi yang mau pasang di rumahnya boleh saja. Kita lihat di Masjidil Haram, kita lihat di Masjidil Nabawi, semua kaligrafi. Semua yang indah-indah. Kalau memang itu tidak diperbolehkan, mereka sudah turunkan semua. Sudah dihapus semua itu kaligrafi. Tapi masih sangat diperbolehkan. Memang terkadang seperti masjid yang terlalu banyak itu, terkadang hukumnya makruh. Kenapa hukumnya makruh? Ganggu konsentrasi orang sholat. Iya, jadi baca itu bukan jadi dia sholat dia kemana-mana. Makmumnya. Bagus ya, pas lagi di atas, lebih bagus lagi misalnya. Belum lagi chatnya. Sampai ke atas begini, Masya Allah tuh kan, nggak taunya cuma ada kencing burung akhirnya. Nah, ini yang terkadang memang kurang kurang bagus makmum. Masya Allah, benar tapi itu ya. Jadi bicara masalah tentang boleh itu boleh ya. Bukannya sunnah, bukannya wajib, tapi mubah ya. Kalau mau dipasang silahkan, nggak mau dipasang nggak apa-apa ya gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nanti insya Allah di segmen berikutnya kita akan bacakan lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.